Kejahatan tercipta karena adanya kesempatan. Orang berbuat jahat karena adanya peluang dan kelengahan korban. Sehingga sudah semestinya semua orang memiliki kewaspadaan agar tidak menjadi korban perbuatan jahat. Berikut ini bercerita horor akan memberitahukan 6 preman besar yang menguasai beberapa daerah di kota Palembang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya channel YouTube saya ini. Yang sudah, saya doain kalian bakal diberikan rezeki yang berlimpah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yowes, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Yang pertama, Atai dari Bom Baru. Atai adalah preman yang paling terkenal dan paling ditakuti di Palembang. Bom Baru daerahnya tidak terlalu rawan kalau dari luar, tetapi Bom Baru daerah yang paling ditakuti di Palembang. Pernah ada teman aneh mau ditodong di bus kota di sekitaran Pelaju. Terus penodong itu nanya, "Balik mana kau?" Terus teman aneh bilang, "Aku balik di Bom Baru." Kemudian penodong itu nggak jadi menodong teman aneh. Atai mendapat proyek mengamankan 2 lokasi perjudian ilegal di Palembang, yakni di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Sayangan. Atai ini punya anak buah di Bom Baru, yaitu Melki, yang katanya kalau ada tawuran atau perkelahian, Melki inilah yang paling maju duluan. Yang kedua, Mat Ijah dari Tanggo Buntung. Mat Ijah merupakan preman besar paling disegani, terkenal dan ditakuti di Palembang selain Atai. Mat Ijah tinggal di daerah Tanggo Buntung. Menurut aneh, Tanggo Buntung merupakan daerah paling seram di Palembang. Kalau Agan gak percaya, coba masuk aja ke daerah Tanggo Buntung. Di pinggir jalannya sama di luarnya aja udah kelihatan preman-preman nongkrong, apalagi di dalam lorong-lorongnya. Karena daerah Tanggo Buntung ini memang daerah yang rata-rata penduduknya mempunyai sikap yang keras, tapi itu tidak semua. Muhammad Rifai alias Mat Ijah alias AA alias Abah Ci, Senin 25 bulan 12 2017 pukul 23.00 menghembuskan nafas terakhirnya. Mat Ijah dikabarkan meninggal dunia karena serangan angin duduk. Walau sempat dilarikan ke salah satu rumah sakit di Palembang, namun nyawanya tidak terselamatkan. Jenazahnya disemayamkan di rumah duka di lorong kelurahan nomor 976, Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang. Almarhum dikebumikan di tempat pemakaman umum Kandang Kawat yang berada di dekat Taman Purbakala Bukit Siguntang, Kecamatan 1B, Palembang. Yang ketiga, Toyib dari Kertapati. Toyib biasa dipanggil dengan Abah Toyib, mendirikan sebuah kelompok paguyuban masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB yang didirikan tahun 2000. Diprakarsai oleh 2 preman, yaitu Atai dan Toyib. Disebut fenomenal karena kelompok ini merupakan yang terbesar di antara kelompok lainnya. Di samping itu, ia sudah menjadi sebuah organisasi yang mempunyai struktur dari tingkatan terbawah, tingkat kelurahan sampai tingkat provinsi. Toyib sendiri menyebutnya sebagai kelompok preman sadar yang mengklaim memiliki lebih dari 70.000 anggota yang tersebar di seluruh Sumatera Selatan. Abah Toyib ini sudah lama sekali sadar dan insaf. Malahan, Abah Toyib ini memiliki sebuah pesantren buat anak yang kurang mampu. Abah Toyib tinggal di Kertapati, hampir sama seperti di Tanggo Buntung. Kertapati salah satu daerah paling rawan di Palembang, yaitu kasus-kasus penodongan.
Rata-rata kasus penodongan di bus kota dan daerah pasar di Palembang itu biasanya pelakunya orang Kertapati dan Pelaju. Tapi sangat disayangkan, akhirnya Abah Thoyib menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Carita karena penyakit yang dideritanya pada tanggal 1 bulan 3 2023 di umur 74 tahun. Yang keempat, Murtani dari 13 Ilir. Murtani dari 13 Ilir ini pada tahun 80-an ini adalah musuh bubuyutan Atai. Cuma sudah lama Murtani ini nggak tahu kabarnya dia masih hidup atau sudah mati. Jadi daerah 13 Ilir sama Bom Baru dulu pernah saling serang sampai saling bakar rumah. Soalnya keluarga aneh asli dari 13 Ilir. Lagu gembel yang sering dinyanyikan di organ tunggal itu dulu tahun 80-an berasal dari 13 Ilir buat ngejek dan menghina orang Bom Baru. Daerah 13 Ilir sekarang jadi daerah yang paling diincar oleh polisi dikarenakan banyaknya tindak kriminal di sana. Yang kelima, Juki dari Kertapati. Marzuki lahir di Kertapati, Palembang 28 Oktober 1956 atau tepatnya 62 tahun yang lalu. Dia termasuk salah satu anak dari 10 bersaudara yang selama masa kanak-kanak menjalani hidup normal seperti layaknya anak-anak di usianya. Pria yang sejak muda bertubuh besar dan kekar ini sejatinya memiliki cita-cita sebagai tentara. Cita-cita itu pun hampir terwujud. Anak dari pegawai Pertamina ini berkesempatan ikut tes TNI pada tahun 1976. Dia mampu melewati seluruh tahapan tes dengan baik dan sempat terkabarkan dia bakal lulus seleksi. Tak disangka, nasib pun harus berkata lain. Belum sempat dinyatakan lulus, dia harus berurusan dengan hukum yang membuatnya terlempar dari mimpi menjadi anggota TNI. Saya dapat musibah karena untuk membela diri terpaksa harus berduel dengan seorang juaro yang datang menantang saya dengan membawa golok dan membuatnya kehilangan nyawa. Kenang Marzuki sembari menyebut juaro yang dimaksud yakni Ujang Pendekar alias Cecep Golok dari 10 Ulu Palembang. Dia akhirnya terbuang atau masuk penjara Vermel Steel di Jalan Merdeka Palembang selama 3 tahun. Dia pun gagal jadi anggota TNI. Bukan hanya dia, orang tuanya pun sangat sedih atas kejadian ini. Peristiwa tragis tersebut akhirnya ikut mewarnai perjalanan hidup Marzuki. Selama di penjara, dia makin menjadi preman. Dia seakan putus asa, tidak mungkin bakal jadi orang yang benar atau baik. Karena itu, semua orang di penjara pun dicobanya, diajaknya berduel dan ditaklukkan. Begitu keluar dari penjara, nafsu penantangnya semakin menjadi-jadi. Siapa saja yang kuat, dia panggil dan diajaknya berduel. Diakui Marzuki, dunia kekerasan itu telah dilakoninya cukup lama, yakni dari tahun 1976 sampai 2000-an. Selama itu pula, kiprah dan eksistensi sebagai preman besak cukup diperhitungkan dan disegani. Bahkan menurutnya, gawe tidak benar ini sudah dilakoninya sampai ke mancanegara yang meliputi Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, dan Hong Kong. Terakhir pada 2006, dia beroperasi di Thailand selama 4 bulan. Apa yang dilakukan tersebut, sambung Marzuki, bukan untuk memperkaya diri, tetapi diniatkan untuk membantu orang banyak. Hasilnya disedekahkan dengan ikhlas kepada warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan setiap mau berangkat ke mancanegara, dia bersama warga sekitar selalu baca Yasin untuk meminta keselamatan. Ya Allah, aku tahu gawe aku salah, tapi aku mohon keselamatan karena apa yang aku lakukan ini untuk membantu orang banyak yang mengalami kesusahan. Alhamdulillah, sampai sekarang tidak pernah berurusan dengan aparat hukum dan selamat, ujar Marzuki. Dalam sejarah hidupnya,
Sudah sangat banyak percobaan pembunuhan yang diarahkan kepadanya. Namun, dia bersyukur kepada Allah karena Allah masih melindunginya. Yang menarik, meski cukup lama bergelimang dalam dunia kekerasan, Marzuki memiliki prinsip tersendiri dalam memaknai kepremanannya. Aku nih bukannya preman yang namanya merampok, nodong, maling, aku tak pernah. Cuma masalah kenakalan remaja saja. Hanya soal harga diri, aku tidak mau dijajah orang, tegasnya. Yang keenam, Ibrahim Balak 12. Ibrahim Balak 12 pernah melakukan pencurian minyak saluran pipa milik PT Pertamina. Sebanyak 4 ton minyak mentah hasil pencurian disita polisi. Pengeboran pipa milik PT Pertamina itu berada di pemukiman penduduk, tepatnya di Jalan Brigjen Hasan Kasim, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Selain minyak mentah, barang bukti lain yang diamankan diantaranya 3 keran pipa besi, belencong, selang sepanjang 150 meter, dan 1 unit truk Hino nomor polisi BG 8988 UE yang digunakan pengangkut minyak. Informasi dihimpun. Pencurian itu diketahui seorang warga yang menjumpai pelaku Ibrahim Balak 12 sedang melakukan pengeboran bersama 3 anak buahnya. Polisi bergerak ke lokasi dan memergoki pelaku di lokasi. Ibrahim diringkus sementara pelaku lain melarikan diri. Dari keterangan para saksi, pelaku kerap mencuri minyak mentah milik PT Pertamina. Modus yang digunakan dengan cara melobangi pipa dan memasang selang lalu dialirkan ke mobil yang telah dimodifikasi dengan tangki besi. Para pelaku menyedot menggunakan mesin. Ini sudah sering mereka lakukan. Belakangan ia mulai meninggalkan profesi yang telah melambungkan namanya dengan bertobat. Bahkan beberapa tahun yang lalu ia sempat menunaikan ibadah umroh. Ibrahim yang ditokohkan oleh beberapa kalangan masyarakat tersebut dikabarkan menghembuskan nafas terakhirnya Rabu 10 bulan 8 2022 pukul 12.00 di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang akibat sakit jantung. Selesai.